Teman-teman, USD mulai terancam nih. Is this game over for US dollar? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan langsung saja bahas ya, apakah sudah berakhir for US dollar? Yuk langsung saja kita mulai video hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya, bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di AJ Investor Official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan pastikan teman-teman setiap hari Minggu jam 8 malam bisa ikutan Clubhouse bersama AJ Invest ya. Teman-teman bisa belajar banyak tentang saham dan tentang financial literacy. Saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, di bulan April tahun 2023 ini, kita lihat awal April sampai pada saat video ini dibuat, asing sudah masuk sekitar 1,9 triliun. Lumayan ya, hampir 2 triliun di regular market. Nah, tetapi anehnya nih teman-teman, satu minggu terakhir pergerakan ISG malah cenderung koreksi. Nah, biasanya nih kalau asing masuk, ISG naik. Kalau asing keluar, ISG turun. Nah, kali ini di bulan April, ISG ini diborong asing, tetapi masih terjadi koreksi. Nah, ini artinya apa? Bandar lokal justru malah mengamankan posisi ya. Dia lihat momentum ini, dia keluarin barang sehingga masih terjadi koreksi. Jadi kita harus waspada. Kenapa bandar lokal malah justru asik keluar? Dan teman-teman, di bulan April ini akan ada big news ya. Kita lihat di tanggal 12 itu akan ada core inflation report ya beberapa hari lagi. Dan kalau misalkan ini miss, ternyata inflasi lebih tinggi dari dugaan, ini akan mengejutkan market. Berikutnya ada April 13, ada FOMC minutes. Ini sangat penting ya, karena kita baru akan lihat nih, The Fed ini arahnya akan kemana? Apakah dia masih hawkish atau dovish? Kita perlu perhatikan apa yang mereka ucapkan di FOMC meeting. Dan di tanggal 14 April ada retail sales ya teman-teman. Kita perlu lihat nih, retailnya di Amerika sudah membaik atau masih terpuruk. Karena kita nggak tahu nih, apakah resesi ini masih terasa atau sudah membaik. Dan semua report ini akan sangat berdampak besar ya pada stock market, makanya di sini tertulis high. Jadi teman-teman make sure untuk perhatikan news ini. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut bahas ya, is USD going to be replaced or they will recover? Nah teman-teman lihat ya, Chu said that financial sanctions imposed by the US and Russia last year have shaken people's confidence in the dollar. Nah, jadi teman-teman, many countries lost confidence in the dollar due to the US sanctions against Russia and the recent US and European banking crisis. Jadi, semakin banyak negara ini mulai kehilangan kepercayaan nih. US ini nggak sekuat dulunya karena buktinya ada krisis, lalu mereka US sanctions terhadap Russia ini memberikan dampak yang cukup negatif secara global. Nah, sekarang nih teman-teman, kita lihat ini adalah news yang baru-baru terjadi ya, di mana China and Brazil reach RMB-based trade deal. Nah, yang dulunya mereka transaksi itu bisa menggunakan US dollar, mereka sekarang memilih untuk menggunakan RMB. Luar biasa ya, ini pelan-pelan mulai ganti nih US dollarnya. Lalu India, Malaysia juga move beyond dollar to settle trade in INR ya, jadi menggunakan currency mereka. Artinya apa? Ini bukan cuma di China and Brazil, tetapi India dan Malaysia juga mulai perlahan-lahan menggunakan currency lokal, bukan menggunakan US dollar. Lanjut nih teman-teman. France brings de-dollarization to Europe by trading in yen. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa Brazil and China itu juga ternyata trade in their local currencies. Nah, teman-teman, tidak berhenti di situ nih. China settles first LNG trade in yuan with UAE deal. Jadi China has held several discussions with countries in the Middle East and North Africa about conducting trade using local currencies ya. The BRICS collective comprising Brazil, Russia, India, China, and South Africa is working on a common currency in an attempt to ditch the US dollar. And this is to push back against America's dominance. Jadi teman-teman, kita bisa lihat ini negara besar, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Mereka ini attempt to ditch dollar. Dan kalau mereka berhasil, maka kekuatan US dollar secara global ini akan semakin lemah. Karena bukan cuma di Eropa, tetapi di Asia pun mulai perlahan-lahan menggunakan local currencies dibanding US dollar. Nah, teman-teman harus tahu ya, US itu bukan sepanjang masa dari dulu telah menjadi reserve currency ya. Jadi mereka itu baru mulai menjadi world reserve currency di 1944 ya, pada saat Perang Dunia. Nah, dan mereka sudah selama 79 tahun nih berarti menjadi world reserve. Nah, menurut saya biasanya itu tidak ada yang abadi, selalu ada perputaran. Nah, apakah mungkin nih dalam beberapa tahun lagi, mungkin ya sampai 100 tahun USD akan tergeserkan menjadi currency lain? Kita tidak tahu. Cuma yang pasti adalah setiap negara pasti tidak ingin sangat ketergantungan dengan US dollar. Ya, jadi kalau US ada apa-apa mereka juga ikut kena. Jadi kalau misalkan beberapa negara ini atau berbagai negara di berbagai
benua mulai menggunakan currency masing-masing, maka mereka akan lebih leluasa dalam trading kan. Tidak semuanya harus ikut US, dan kalau itu terjadi, maka demand untuk US dollar akan turun, ya kan? Karena berbagai negara sudah tidak harus lagi simpan US banyak-banyak untuk trading. Artinya apa? Kemungkinan harga US bisa drop. Nah, jadi teman-teman, ini baru sifatnya spekulasi. Cuma kita lihat arah trennya itu mulai ke situ. Nah, teman-teman, kita lihat China. Mereka ini pinter banget yang menggunakan momen ini untuk ambil kesempatan. Jadi kita bisa lihat China itu challenge the superpower US. Sehingga China mulai mempopulerkan trade deals mereka dengan menggunakan yuan ke berbagai negara. Bahkan BRICS pun melihat ini sebagai momentum. Wah, US ini lagi sibuk nih. Trade sanctions dan seterusnya ya, mereka juga bank crisis, maka mereka ambil kesempatan untuk menciptakan ya currency atau untuk trade sesama BRICS ini menggunakan currency mereka. Dan ini lagi digodok. Kalau mereka berhasil mengeluarkan currency untuk mereka trade di luar US, maka US akan semakin terancam. US dollarnya ya, bukan negaranya. Nah, jadi teman-teman, kita bisa melihat bahwa kalau US selama masih belum keluar dari masalah internal mereka seperti inflasi, krisis bank, seperti bantu perang dengan Ukraina yang gak selesai-selesai, maka US ini dolarnya akan semakin saja terpojok oleh negara-negara lain. Jadi teman-teman, kita perlu pahami ya bahwa US ini seumpamanya terlengserkan ya. Andai kata US ini akhirnya mampu digeser dengan currency lain, itu bukan berarti negara US langsung collapse atau bangkrut ya. Cuma permintaan terhadap US dollar ya akan berkurang sehingga value-nya bisa saja drop. Bukan berarti negaranya akan langsung collapse atau bermasalah. Nah, jadi kita perlu tahu ya, kalau misalkan awal-awal nih pada saat misalkan US tergeser kan bisa saja panik, equity market mereka bisa saja berguguran. Nah, disitulah menjadi sebuah kesempatan jika teman-teman yang mengamati saham Amerika ya. Kalau banyak saham-saham yang di Amerika mulai koreksi gara-gara US dollar itu turun, maka itu menjadi kesempatan yang sangat besar. Kenapa? Teman-teman harus tahu bahwa secara fundamental, inovasi teknologi ya, teman-teman bisa lihat perusahaan-perusahaan yang ternama itu semua datang dari US karena mereka memang brilian menciptakan produk ya, high quality, good technology and everything. Jadi mereka itu pada saat terjadi masalah sementara, itu bukan berarti quality mereka drop. Itu hanya currency US-nya yang bermasalah. Tetapi negara mereka masih menghasilkan produk-produk yang sangat luar biasa, apalagi dari segi teknologi. Jadi teman-teman, saya yakin negaranya itu bisa recover. Hanya saja US dollarnya yang mungkin bermasalah. Nah, jadi teman-teman, impact-nya ini apa? Dampak kalau US ini mulai melemah. Yang paling akan terlihat yaitu adalah emas. Teman-teman harus tahu ada data yang sangat menarik saya temukan. Ini adalah China Gold Reserve. Teman-teman lihat dulu dong. China di tahun 2017 sampai tahun mendekati 2019, China Gold Reserve itu stay flat, ya datar. Mendadak di tahun 2019, China borong emas sehingga gold reserve mereka naik. Teman-teman bisa lihat chartnya ya. Dan teman-teman lihat dulu di tahun 2023 mereka beli lagi nih emas. Padahal kan harga emas sudah lumayan tinggi. Sekarang kita coba trace back nih. Pada saat itu emas bergerak sideways. Dan bandar China ini pinter banget ya. Dia membandari emas. Jadi teman-teman kalau bisa lihat di tahun 2019 mereka borong emas dan sekarang mereka bisa mulai panen karena harga emas yang sebelumnya itu cuma di bawah 1.500 sekarang sudah di atas 2.000. Dan nanti kalau US dollar mulai terjadi problem, emas kemungkinan akan semakin menguat karena pertama didrive oleh China yang terus memborong. Dan teman-teman bisa lihat kalau USD mulai terjadi problem, biasa kan orang yang suka spekulasi beli USD itu mungkin saja bisa pindah ke emas sehingga harga emas itu berpotensi untuk terus-terusan naik. Jadi teman-teman perlu terus memperhatikan ya US dollar di dunia ini seperti apa. Apakah semakin banyak negara meninggalkan US dollar? Dan kalau memang itu iya dan Amerika tidak melakukan apa-apa untuk take that power back, maka US dollar akan ada berpotensi untuk masuk ke problem yang sangat besar. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang laporan keuangan yang baru saja keluar nih untuk full year tahun 2020, akan banyak nih beberapa saham yang sudah merilis full year mereka. Pastikan teman-teman jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi yang terbaru tentang dunia finansial. Oke, jadi teman-teman di video ini saya akan membahas beberapa perusahaan yang laporan keuangannya tahun 2022 itu menciptakan all time high secara profit ataupun omset mereka sehingga performance mereka bisa tergolong all time high. Nah, kira-kira ada saham apa saja? Yuk langsung kita lihat listnya. Oke teman-teman, kita mulai dari balance sheet dulu ya. IPCM equity-nya ini bagus karena mereka tidak ada penurunan atau pengurangan equity. 1,2 triliun ini sama dengan tahun 2021. Nah, yang menarik adalah income statement-nya. Teman-teman lihat net profit mereka ini menciptakan yang all time high 150 billion. Belum pernah nih dalam 7 tahun terakhir mereka cetak
profit sebanyak ini. Yang lebih menariknya juga, teman-teman lihat dulu dong, dari segi operating profitnya, mereka juga menciptakan all time high 174 billion. Dan revenue juga konsisten ya, 980 billion, ini hampir 1 triliun. Luar biasa sekali ya, performance mereka all time high di tahun 2022. Dan kalau mereka konsisten di tahun 2023, terus ada growth, maka IPCM ini menarik untuk teman-teman perhatikan. Oke, kita lanjut. Ada IPCC nih, saudaranya. Kalau kita lihat equity-nya IPCC di balance sheet-nya justru bertumbuh ya, yang dimana tahun 2021 cuma 1,1 triliun, di tahun 2022 berubah menjadi 1,2 triliun. Ada pertumbuhan. Dan kita lihat dulu dari segi income statement-nya. Net profit mereka 161. Walaupun ini bukan all time high karena di tahun 2018 mereka sempat membukukan 170 net profit. Tetapi teman-teman lihat, operating profit mereka itu all time high. Berarti dari segi operasional mereka menciptakan laba operating profit itu ya all time high 245 billion, which is good. Berarti secara operation ini mereka bertumbuh karena mereka bisa membukukan 245 billion. Dan yang tentunya dari revenue, omset mereka 726 dan ini all time high. So this is very good. Dan teman-teman lihat debt equity mereka cuma 0,89, di bawah 1. Jadi hutang mereka itu tidak terlalu besar. Jadi sehat nih secara balance sheet. Berikutnya teman-teman, ada IS ya. Teman-teman mungkin jarang lihat orang bahas ini, tapi laporan keuangannya ternyata cukup kece juga. Teman-teman lihat total equity-nya 249 billion dan ini terus bertumbuh ya dari tahun ke tahun. Teman-teman lihat dari net profit 29,8 billion. This is all time high. Dan teman-teman lihat dari operating profit-nya juga 36,6 billion. This is all time high. Nah, bagaimana nih dengan debt equity mereka? 0,1. Bayangin sebuah perusahaan yang hutangnya ini sebegitu kecilnya sehingga debt equity mereka cuma 0,1. So this company is very healthy ya teman-teman. Nah, kita lanjut nih teman-teman. Ada CTRA. Ini ternyata diam-diam juga cabai rawit ya. Kenapa? Net profit mereka lihat 1,9 triliun. Mereka ini membukukan all time high dari segi net profit ya. Lalu operating profitnya sangat disayangkan, kalah nih dengan tahun 2021. Jadi kalau dari segi omset mereka memang belum membukukan yang setinggi tahun 2021. Tetapi mereka bisa menciptakan net profit 1,9. Nah, PR mereka di tahun 2023 mereka perlu kembangin omsetnya. Kalau mereka bisa mengalahkan omset yang di tahun 2021, so CTRA is on the right track dan bisa saja harganya all time high. Karena dari segi everything, revenue, net profit, dan juga operating profit mereka bisa mengalahkan tahun 2021. Dan kita lihat dari segi debt equity ini 1.0, which is not too bad ya. Hutangnya tidak terlalu besar. Dan equity-nya juga masih menarik karena equity-nya terus bertambah nih di CTRA. Berarti perusahaan ini masih tidak ditinggal oleh para pengurusnya. Dan teman-teman kita lanjut, ada Friend ya, laporan keuangan Friend juga sudah keluar. Net profit mereka lihat dulu dong 1,1 triliun. Yang sebelumnya ini rugi-rugi ya, sampai pernah rugi 3 triliun lebih. Sekarang sudah profit 1,1 triliun dan revenue-nya 11 triliun. Ya, walaupun teman-teman nanti bisa baca laporan keuangannya lebih detail, banyak yang diuntungkan oleh investasi. Tapi teman-teman kita lihat dari operating profit-nya ya. Operating profit-nya juga telah terjadi pertumbuhan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang dimana terjadi kerugian cukup besar. Dan total equity mereka juga terus bertumbuh. Nah, ini kan arahnya lumayan sehat. Jadi untuk 2 atau 3 tahun ke depan, kalau Friend tidak membesarkan atau membengkakkan hutang mereka, maka laporan keuangan Friend ini akan semakin sehat dan teman-teman like untuk perhatikan yang satu ini. Berikutnya teman-teman ada selisih. Laporan keuangan Swiss juga sudah keluar. Dari segi net profit all time high ya. Operating profit mereka juga 60 billion all time high. Belum pernah mereka membukukan 60 billion dalam 1 tahun. Dan teman-teman juga lihat equity mereka terus bertumbuh yang dimana tahun 2018 itu cuma 52 billion equity mereka. Sekarang sudah 245 billion. Jadi kelihatan banget ada yang terus injek dana ke perusahaan yang satu ini karena pertumbuhan equity-nya sangat drastis. Dan debt equity mereka di 0,8 jadi masih cukup sehat ya. Perusahaan ini tidak hutang terlalu banyak. Berikutnya ada PSSI ya teman-teman. Nah, kalau untuk PSSI ini kita bisa perhatikan net profitnya juga all time high, ini justru luar biasa sekali. Profitnya berkali lipat kalau dibanding 3 atau 5 tahun sebelumnya. Nah, revenue mereka, omset mereka itu tembus 1,9 triliun. Nggak pernah tuh tahun sebelumnya mendekati 1,9 triliun dari segi omset. Dan operating profit mereka di 583 billion juga membukukan all time high dari 6 sampai 7 tahun sebelumnya. Nah, yang menarik nih teman-teman, total equity-nya terjadi lonjakan yang cukup banyak ya, dari 1,6 triliun di tahun 2021 menjadi 2,3 triliun di tahun 2022. Dan teman-teman yang bikin saya naksir dengan saham yang satu ini tuh hutangnya kecil banget sehingga debt equity-nya cuma 0,23. Bayangin perusahaannya membukukan omset hampir 2 triliun
debt equity-nya cuma 0,2. Saya rasa PSSI is one of a sleeping giant ya. Kalau dari performance yang terus bertumbuh seperti ini dan sahamnya belum terjadi spike yang terlalu tinggi, maka teman-teman bisa perhatikan yang satu ini. Teman-teman, sebenarnya masih ada saham-saham lainnya yang dimana performance-nya itu tergolong all time high. Cuma saya tidak mungkin membahas itu semua karena takut videonya terlalu panjang. Saya akan lanjut membahas emiten tersebut di Clubhouse malam ini. Jadi teman-teman pastikan untuk ikutan Clubhouse di jam 8 malam setiap hari Minggu. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan 3 favorit saham Edge Invest yang laporan keuangannya juga all time high. Yaitu adalah saham pertama roti. Teman-teman lihat revenue-nya 3,9 triliun. Ya, ini juga tertinggi. Bayangin cuma jualan roti bisa sampai segini, omsetnya hampir 4 triliun. Entah bagaimana nih mereka jual, luar biasa sekali ya ini. Nah, lalu operating profit-nya 638 billion. Ya, jualan roti bisa begini omset. Saya juga nggak ngerti susah hebat apa perusahaan ini bisa membukukan profit setinggi ini. Cuma teman-teman, sayangnya roti itu equity-nya terus merosot ke bawah. Berarti ada sesuatu yang terjadi. Apakah pengembangannya sudah agak stagnan sehingga equity-nya berkurang? Nah, ini yang menjadi salah satu agak negatif. Nah, harapannya di tahun 2023 atau seterusnya ada perbaikan dari equity. Kalau tidak, nah mungkin teman-teman jangan terlalu lama untuk simpan saham yang satu ini karena equity-nya terus merosot. Cuma dari income statement cukup bagus dan debt equity mereka hanya di 0,54 which is tergolong very good karena hutang mereka sangat kecil. Nah, berikutnya ada TB nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari omset mereka terjadi lonjakan yang cukup tinggi yang dimana mereka average di kisaran 300 sampai 400 tapi di tahun 2022 omset mereka 781 billion ya. Net profit mereka itu 325 billion. Ini tebal sekali ya teman-teman. Lihat marginnya itu segede apa nih perusahaan ya. Lalu kita juga lihat dari operating profit mereka 418 billion dan ini 2 kali lipat dari tahun 2021. Ya, ini kayak menggandakan operating profit mereka. Jadi secara income statement ini TB sangat fantastis. Total equity mereka juga terjadi lonjakan dari 813 billion menjadi 1,1 triliun. Ini terus injek dana nih. Sehingga TB ini secara balance sheet juga sangat menarik. Nah, yang tidak kalah menariknya debt equity teman-teman 0,24. Ya, kecil sekali hutangnya. Jadi perusahaan ini sangat bagus dan kalau bertumbuh secepat ini di tahun 2023 maka perusahaan yang satu ini sangat layak untuk teman-teman miliki. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu adalah MTDL. Sudah lama nih saya tidak bahas tentang MTDL, tapi teman-teman lihat laporan keuangannya dulu nih. Teman-teman lihat di tahun 2016 itu omset mereka atau revenue mereka 10 triliun. Tapi di tahun 2022 ya, 6 tahun setelah itu menjadi 21 triliun. Ini pengembangan mereka ini masih belum ada ceilingnya ya, belum ada puncaknya. Kalau terus-terusan begini, berarti 6 tahun lagi bisa saja menjadi 30 triliun atau lebih, luar biasa ya. Dan teman-teman operating profit mereka tembus 1 triliun. Saya rasa perusahaan ini sudah party ya di tahun 2022 pada saat LK-nya rilis. Target mereka bisa tembus 1 triliun. Ini pencapaian yang spektakuler. Dan net profit mereka di 580. Nah, ini belum pernah sebelumnya mereka mendapatkan net profit sebesar 580 billion. Nah, jadi teman-teman, this is a very promising income statement dan kita harus tahu ya, ini adalah era digital lagi bermasalah. Bank digital aja mulai koreksi dan seterusnya ya. Bahkan perusahaan-perusahaan di Amerika yang berhubungan digital aja pada berguguran. Sedangkan MTDL ini adalah the father of all tech di ISG. Tapi mereka punya omset tuh keren-keren aja. Padahal banyak bisnis atau industri yang lesu di luar komoditas ya. Tapi MTDL masih mampu membukukan peningkatan yang sebagus ini. Dan kita lihat total equity juga terjadi lonjakan ya. 3,9 T menjadi 4,4 triliun dalam 1 tahun naiknya 0,5 T. Jadi teman-teman, perusahaan ini still growing, semua masih sangat yakin dengan perusahaan ini, dan kedepannya saya lihat MTDL ini is going to be the next Microsoft. Nah, sekarang kita akan bahas tentang IPO ya teman-teman. Ada perusahaan yang kodenya NCKL, PT Trimega Bangun Persada Tbk ini mau IPO dengan menggalang dana 9,9 triliun. Ini gede sekali ya teman-teman. Dan kita lihat underwriter-nya, ini banyak sekali. CCAI, C4, CSDP, TP, dan Y0. Jadi teman-teman bisa lihat ya, yang nyupirin ini berebut nih. Nggak tahu mau kemana sahamnya. Nah, coba kita trace back dulu nih teman-teman secara historis. Perusahaan yang galang dananya itu triliunan-triliunan dan supirnya beramai-ramai. Ya, kita lihat PGO, di mana menggalang dana 9,05 triliun. Underwriter-nya sekitar berapa nih? Ada 7 ya. Dan nanti teman-teman saya akan tunjukkan chartnya seperti apa PGO. Dan kedua ada Mitratel. Ini underwriter-nya lebih banyak lagi. Dan mereka menggalang dana 18 triliun. Nah, sekarang kita pelajari hasilnya seperti apa. PGO hari pertama, hari kedua, hari ketiga longsor. Recover-nya nggak sempat di atas IPO lalu longsor sampai
video ini dibuat. Cukup drastis ya, atau tragis bisa dibilang. Nah, berikutnya ada MTEL. Teman-teman juga lihat MTEL longsor ke bawah. Ya, walaupun setelah beberapa bulan lamanya akhirnya hampir mendekati harga IPO-nya ya. Tapi butuh waktu yang sangat lama. Jadi mendingan teman-teman ya tunggu beli dia di bawah begini. Pada saat mau recover, teman-teman baru masuk. Juga nggak ketinggalan daripada teman-teman maksa beli pada saat IPO lalu mereka belum recover. Ini untuk MTEL. Kita lanjut nih, yang ketiga dan yang keempat. Ada Blibli yang dimana galang dana 7,9 triliun ya. Underwriter-nya juga wah ramai sekali, sekampung nih teman-teman. Yang kedua ada Avia ya, dimana ada 6 underwriter-nya dan mereka galang dana 5,7 triliun. Coba kita pelajari dari segi chart. Untuk beli, dia cukup menarik ya, karena mereka mampu naik dan walaupun setelah itu terjadi sideways cukup panjang dan mendekati harga IPO. Nah, tapi kalau kita lihat yang seterusnya Avia, ini justru sekarang cukup rendah ya dari harga IPO mereka. Jadi kalau teman-teman perhatikan, resiko untuk membeli saham IPO dengan yang galang dana jumbo dan drivernya beramai-ramai, itu cukup besar. Dan semakin lama teman-teman hold, bisa saja semakin dalam resikonya. Nah, jadi kalau kita kembali lihat nih NCKL nih teman-teman, PT Trimega Bangun Persada, itu drivernya aja ada 7 orang dan galang dana 9,9 triliun. Jadi untuk IPO kali ini saya pribadi akan skip dulu dan saya akan lebih menunggu jika ada terjadi koreksi ya beberapa minggu kemudian atau bahkan beberapa bulan kemudian. Saya lihat rasanya udah agak murah nih. Mungkin saya akan lakukan spekulasi buy. Itu pun kalau ekonomi membaik. Karena kalau teman-teman perhatikan yang jumbo-jumbo begini pergerakannya itu tidak terlalu masif. Jadi lebih baik teman-teman trading di saham-saham yang sudah buy on weakness ya, karena potensial gainnya lebih besar daripada teman-teman maksain beli saham yang IPO-nya jumbo dan galang dana sampai triliunan. Oke teman-teman, sebagai penutup video ini saya ingin mengingatkan ya teman-teman itu harus selalu memahami tentang financial literacy. Kita itu jangan cuma taunya taruh uang di dalam bank lalu dibiarkan, karena kalau seperti itu uang teman-teman akan semakin menyusut termakan inflasi. Jadi teman-teman pastikan itu selalu cari peluang, pelajari lebih banyak lagi gimana sih cara mengelola uang yang benar supaya teman-teman uangnya itu bekerja untuk kita dan terus-menerus multiply by itself. Nah, jika teman-teman ingin belajar tips and tricks about money dan terus memperdalam financial literacy, pastikan ikutan Clubhouse bersama Agent Invest setiap hari Minggu jam 8 malam and it's free for everyone. Saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.